Di sini, saya akan kasih info ke kamu siapa aja yang terlibat dalam pembuatan aplikasi. So, stay tune. Assalamualaikum, selamat datang di channel Arfa Akbar. Di sini kita akan membahas seputar teknologi dan informasi. Kita mulai dari yang kita semua udah sering pakai, yaitu perangkat lunak, atau software, atau aplikasi, atau apps, apapun. Misalnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau sosial media kayak Twitter, Instagram, dan Facebook. Jadi, pembuatan software sebetulnya bisa aja dilakukan oleh satu orang. Tapi kalau software besar seperti yang udah saya sebutin tadi, pastinya akan melibatkan banyak orang. Nah, orang-orang ini juga nantinya akan dikelompokkan berdasarkan job desk atau jenis pekerjaannya. Bentuk tim yang paling sederhana dalam satu fase pembuatan aplikasi, diantaranya ada product owner-nya, product manager, analis, developer atau programmer, dan tester. Saya jelaskan tugasnya satu persatu. Yang pertama, product owner. Dikutip dari scrum.org, product owner bertugas untuk memaksimalkan nilai dari produk yang lagi dibangun oleh tim development. Intinya, product owner yang memimpin seluruh proses pembuatan produk, atau dalam bahasa kita aplikasi, agar punya hasil yang maksimal dan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Berikutnya ada product manager. Dikutip dari aha.io, product manager bertanggung jawab untuk memandu keberhasilan dari pembuatan produk dan memimpin tim development. Ini adalah peran organisasi yang penting, terutama di perusahaan teknologi, yang menerapkan strategi, bagaimana strategi dijalankan, dan definisi dari fitur suatu produk. Berikutnya, analis. Analis ini bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama, bisnis analis, dan yang kedua, sistem analis, atau biasa juga disebut sistem arsitek. Tugas dari analis diantaranya mengidentifikasi area mana aja yang bisa diperbaiki di dalam proses bisnis maupun operasi. Atau pada dasarnya, bisnis analis bertugas untuk mengumpulkan segala kebutuhan pengguna dan berdialog dengan para ahli untuk membuat solusi atas kebutuhan dan kendala dari para pengguna. Nah, berikutnya sistem analis. Kalau bisnis analis berperan sebagai penerjemah dari kebutuhan pengguna, maka sistem analis atau sistem arsitek bertugas menganalisa dan merekomendasi kombinasi yang tepat dari komponen sistem IT dengan tujuan dari kebutuhan pengguna. Misalnya, kebutuhan pengguna adalah membayar tol dengan cepat. Maka sistem analis akan mencarikan teknologi yang cocok, bisa dengan smart card atau e-tol misalnya, dan GTO, gerbang tol otomatis. Ya, itulah contohnya. Ya, bisa dibilang juga sistem analis ini bosnya para programmer. Untuk itu kita lanjut, bahasan berikutnya yaitu programmer. Pada dasarnya, tugas programmer atau developer ini adalah menulis kode-kode pemrograman. Mereka juga terlibat dalam pemeliharaan sistem, kalau-kalau perlu peningkatan performansi dan fitur, atau ada kesalahan dalam pemrogramannya. Posisi programmer juga bisa diisi sama fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus. Jadi, buat kamu yang masih kuliah di IT, kamu bisa fokus ke mata kuliah bahasa pemrograman. Mungkin di video berikutnya kita bisa bahas apa aja sih macam-macam programmer itu. Berikutnya, quality assurance atau tester. Bertugas untuk melakukan pengetesan dari aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer supaya aplikasi yang dibikin sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Nah, di tengah-tengah mereka yang udah saya sebutin tadi, ada satu job desk lagi, yaitu UI/UX designer. Pekerjaan mereka adalah memanusiakan teknologi, atau istilah bahasa Inggrisnya humanizing technology. Gadget, perangkat, dan perangkat lunak hanya efektif jika orang tahu cara menggunakannya. Tugas desainer UI/UX adalah membuat antarmuka yang ramah pengguna, yang memungkinkan pengguna memahami cara menggunakan produk teknis yang kompleks.
Jika Anda tertarik dengan tren dan perangkat teknologi terbaru, Anda pastinya akan menemukan kepuasan yang luar biasa dengan terlibat dalam proses desain untuk aplikasi terbaru. Jadi, banyak orang dan waktu yang diberikan untuk membuat suatu produk aplikasi. Dan bentuk penghargaan paling tinggi ya apalagi selain pakai aplikasi original. Sebetulnya masih banyak tim pembuatan aplikasi yang belum saya sebutin. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bahas, tapi intinya sih itu tadi. Oke, sekian aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya Arfa Akbar, pamit. Bye-bye.